baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa acara kita dalam acara beranda pada pagi hari ini, insya Allah menjadi sesuatu yang sangat istimewa sekali, dengan tersambungnya kembali silaturahim antara saya dengan sahabat saya, itu Bapak Jimmy Gani, dan semoga beliau Allah berikan kemudahan untuk hadir bersama kita di dalam forum ini. Bersama-sama nanti kita mendengarkan sharing pengalaman kehidupannya, dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk menyerap manfaat dan keberkahan di dalamnya. Dan alhamdulillah saya mendapati beliau sudah hadir bersama-sama kita di dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ustadz Hasan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Jimmy. Masya Allah, akhirnya Allah. kita bertahun-tahun kita tidak berjumpa, dan hari ini kita berjumpa di dalam forum ini. Selamat datang Kang Jimmy dalam forum ngaji bareng online, dan Terima kita kasih. masih bersama 503 orang peserta pada pagi hari ini. Dan dari apa yang saya kenal dalam interaksi persaudaraan kita selama ini, saya yakin sekali bahwa di dalam forum ini insya Allah ada sahabat ataupun orang-orang yang kenal baik dengan Mas Jimmy, dan mudah-mudahan nanti bisa tersambung pula silaturahimnya. Nah, Kang Jimmy, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Kang Jimmy, mohon izin saya membacakan sedikit ya Kang Jimmy ya, untuk Bapak Ibu sekalian mengenai Kang Jimmy. Saya telah menerima CV dari Kang Jimmy mengenai keberadaan beliau ini. Mungkin saya tidak akan membacakan semuanya, Bapak Ibu sekalian, karena panjang sekali dan istimewa sekali dari apa yang tersajikan di dalam CV ini. Yang jelas, yang pertama, Ibu sekalian, saya mendapati beliau ini adalah sosok yang diberikan anugerah luar biasa dari Allah dengan keberadaan ayahandanya sebagai diplomat ya Kang Jimmy ya, sebagai diplomat, sehingga bagaimana beliau pun diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengenyam pengetahuan dan pengalaman dari berbagai negara, dan juga termasuk di dalam mendapati background pendidikan yang luar biasa dari beberapa perguruan tinggi ternama di luar negeri. Dan kemudian saya mendapati pula beliau ini, Bapak Ibu sekalian, talenta bisnisnya luar biasa, walaupun hidup dengan anugerah materi berkelimpahan insya Allah ya di keluarganya, namun semangat entrepreneur ini telah terhadirkan pada diri beliau, bahkan pada saat mahasiswa pun telah mulai mengawali langkah-langkah bisnis, sehingga bisa terbayangkan dalam usia 19 tahun saja beliau telah memulai bisnisnya. Dan kemudian saya surprise sekali Bapak Ibu sekalian, bahagia sekali ketika mendapati satu hari saya tidak mendengar dari Kang Jimmy ketika itu Kang Jimmy. Namun ketika saya membaca berita ada pergantian direksi di PT Sarinah ya, BUMN Kang Jimmy ya, beliau ditetapkan sebagai CEO-nya. Dan pada saat itu usia beliau barulah 36 tahun, sehingga saya nggak tahu kalau sekarang ya, sehingga pada masa itu Ibu sekalian, beliau adalah rekor ya dalam usia termuda untuk bisa menempati posisi strategis pada sebuah badan usaha milik negara itu. Dan terakhir ya Kang Jimmy, pada saat perjumpaan kita ketika saya hadir di dalam acara peluncuran buku ya, yang menjadi background juga pada vote video Kang Jimmy pada hari ini, yaitu buku Rise to the Challenge. Dan luar biasa Ibu sekalian, saya ikut mendengarkan sharing beliau pada hari peluncuran buku tersebut. Nah, maka pada hari ini kemarin saya sampaikan kepada Kang Jimmy bahwa silaturahim adalah merupakan anugerah dan amanah juga kepada setiap orang Kang Jimmy ya. Dan saya bersyukur pada hari ini saya bisa mudah-mudahan menjadi jambatan yang diridhoi Allah antara silaturahim Kang Jimmy dengan 494 orang yang hadir di dalam forum ini. Nah, saya kira demikian Ibu sekalian, kita akan mendengarkan langsung nanti dari Kang Jimmy, dan kita akan menyediakan juga forum tanya jawab bagi kita semuanya. Dan kepada Kang Jimmy kami persilakan, dan kepada Bapak dan Ibu insya Allah CV dari beliau pun akan saya kirimkan melalui grup, sehingga Bapak dan Ibu bisa sembari mendengarkan sharing beliau bisa juga membaca secara seksama bagaimana sejarah kehidupan beliau ini. Dan oh iya, saya ingin menambahkan juga beliau Ibu sekalian, beberapa kali saya hadir secara langsung ataupun webinar ya, ketika beliau mendapatkan amanah sebagai rektor atau ketua IPMI,
Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Kang Jimmy ya. Tolong dikoreksi apabila salah. Dan merupakan salah satu perguruan tinggi yang berkualitas ternama juga di negeri ini. Baiklah Kang Jimmy, kami berikan waktu dan kesempatannya. Silakan. Tolong di-unmute, Kang. Tolong di-unmute. Terima kasih Kang Ustadz Hasanuddin, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi Kang Ustadz Hasanuddin Thaib, rekan saya yang sudah saya kenal lama, ini sudah 12 tahun ya, Kang Hasan kayaknya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi banyak nampaknya senior-senior saya, panutan-panutan saya yang hadir di sini. Insya Allah kita disambung silaturahimnya kembali, dan juga untuk ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah yang baru saya kenal pada hari ini. Tentunya merupakan satu kehormatan bagi saya, Kang Hasan. Terima kasih, alhamdulillah atas undangannya untuk bicara. Terus terang sampai tadi malam saya masih ragu ini untuk bisa bicara di forum yang terhormat ini. Saya baru terus terang baru join beberapa waktu terakhir ini, yang kemarin juga saya join Kang Hasan, dan luar biasa gitu. Saya mendapatkan luar biasa masukan-masukan, dan juga mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal untuk memperbaiki diri senantiasa. Amin. Tapi tentunya kalau undangan yang baik kita harus penuhi. Jadi tidak ada kata menolak untuk undangan yang baik, dan kalaupun ada yang nanti bermanfaat yang saya sampaikan dan bisa digunakan, itu semata-mata hidayah dari Allah SWT, dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan untuk kita semua. Kalaupun nanti ada khilafan, kesalahan, saya mohon dimaafkan, dan juga itu semata-mata karena kekurangan dari saya yang merupakan manusia yang dhaif, yang sedang belajar untuk terus memperbaiki diri. Kang Hasan yang saya hormati tadi, Kang Ustadz Hasan sudah menyampaikan bahwa saya memang dilahirkan sebagai seorang anak diplomat, seorang anak yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Nah, ada konsekuensinya tentu terhadap seorang anak diplomat itu, yaitu pada saat ayahnya atau ibunya ditempatkan di negara-negara yang berada di luar daripada Indonesia, kita mengikuti. Jadi saya dari kecil mendapatkan kesempatan untuk sekolah, untuk hidup di Tokyo, Jepang, kemudian di Washington DC, juga sebentar di Paris, selain itu di San Francisco, juga di Finland. Jadi mohon maaf ini Kang Hasan, jadi mungkin ilmu agama saya cetek sekali gitu ya, dibandingkan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini gitu. Tapi alhamdulillah saya dilahirkan dari seorang ibu yang agamanya kuat, dan ayah beliau, kakek saya, adalah seorang guru agama yang kemudian menjadi pedagang, dan terakhir beliau justru pensiun di usia dini, dan beliau banyak berceramah. Beliau aktif di Muhammadiyah. Sementara dari ayah saya juga seorang guru agama juga, 13 tahun hidup di Timur Tengah. Pada saat SMP ditinggalkan, pada saat itu sebelum masa kemerdekaan, ditinggalkan oleh ayah ibunya di Mesir, kemudian pindah ke Madinah untuk berkehidupan, tapi pulang kemudian di masa perang menjadi tentara. Jadi mudah-mudahan walaupun saya tidak belajar banyak tentang agama dari mereka karena mereka meninggal di saat saya masih belia, tapi insya Allah masih ada sisa-sisanya, Kang Hasan. Amin. Jadi
Mohon izin saya akan bicara lebih banyak tentang bagaimana pandangan saya. Tentu pandangan ini pandangan pribadi, sehingga mohon dikoreksi bahkan dikritik, silakan kalau misalnya dianggap masih kurang lurus. Dan saya juga nanti akan coba untuk membuatnya juga lebih tajam dengan pandangan saya yang merupakan seorang yang berkecimpung di bidang bisnis, di bidang usaha, yang fokusnya adalah strategi. Jadi saya seperti yang Kang Hasan tadi sampaikan, berkiprah sebagai seorang pebisnis, dan saya usia muda memang mulai usaha sampai sekarang usaha saya itu berkembang, dan mulai anak-anak saya masuk, anak pertama saya yang sudah nikah 3 tahun yang lalu baru saja kembali dengan istrinya, baru selesai pendidikan di Prancis. Anak saya yang kedua dan ketiga adalah dua-duanya laki-laki, jadi 3 saya laki-laki, dan insya Allah mereka saat ini ada yang yang kuliah di Australia, yang satu di UI, dua-duanya itu di UI. Kemudian bulan Juli ini insya Allah kita akan antarkan ke Australia untuk meneruskan kuliahnya di sana. Jadi kami keluarga kecil yang saat ini masih semua belajar, termasuk saya juga lagi belajar lagi. Saya lagi sekolah lagi gitu, Kang Hasan. Jadi kalau boleh izin, saya ingin sharing tentang strategi. Jadi saya kalau boleh saya share ini ya di silakan, Kang. Luar. Jadi di hadapan kita. Jadi kembali lagi, ini strategi ini merupakan hal yang saya coba pelajari dan kemudian coba juga nanti adopsi di dalam kita melihat bagaimana kita menjadi seorang muslim dan muslimin dan muslimat yang lebih baik gitu ya. Jadi kalaupun ini ada unsur nasihatnya, itu semata-mata unsur nasihat untuk saya ataupun untuk anak saya gitu ya. Saya tadi tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Kang Hasan dalam pengulasan daripada surah Hud, surah 11, dimulai ayat 49 sampai dengan ayat 51 ya, kalau nggak 52 kalau nggak salah. Tapi saya mungkin hanya sekilas saja karena tadi udah dibacakan oleh Kang Hasan, tapi menarik sekali gitu ya, apalagi Kang Hasan yang membawakan ya, sangat menyentuh gitu. Jadi banyak sekali unsur-unsur pembelajaran yang bisa kita dapatkan di sini, sehingga saya coba juga menggunakan itu sebagai pendahuluan yang saya gunakan sebelum saya masuk ke materi utama. Jadi di surat 41 ini saya akan bacakan terjemahannya aja, dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya atau kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan berikutnya di ayat 42, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang, laksana gunung-gunung, dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Di sini Nabi Nuh berusaha untuk menyelamatkan anaknya tersebut. Dan dia, anaknya, menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Masya Allah, subhanallah. Ini jadi beliau justru menghindar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh pada saat itu. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan. Subhanallah. Ini kisah yang luar biasa. Jadi ayah memberikan nasihat kepada seorang anaknya kemudian tidak mendengarkan, dia memilih untuk mencari jalan yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah SWT, dan dipisahkan keduanya. Yang satu selamat, Nabi Nuh beserta kaumnya, dan anaknya menjadi orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim.
Jadi kun fayakun, oleh Allah ditelan airnya, kemudian kemudian disurutkan, kapalnya itu berlabuh di atas gunung sehingga selamat semua orang-orang itu dan binasa orang-orang yang zalim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Ini luar biasa. Jadi walaupun tadi anaknya tidak mengikuti perintah ayahnya, saran ayahnya, beliau masih mendoakan karena anaknya itu adalah darah dagingnya, keluarganya. Menunjukkan ketawakalan daripada Nabi Nuh. Dia, Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Jadi walaupun permohonan dari seorang Nabi Nuh yang tadi disampaikan oleh Kang Hasan, 950 tahun ya usianya ya, Kang Hasan ya. Itu Allah tidak mengabulkan, bahkan menasehatinya bahwa jangan termasuk orang yang bodoh, karena Allah yang Maha mengetahui. Sementara Nabi Nuh berdoa untuk sesuatu yang perbuatannya tidak baik anaknya. Dia, Nuh, berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh balas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi." Masya Allah. Nabi Nuh begitu tawakalnya. Walaupun saya yakin, ya, namanya ayah itu pasti sayang kepada anaknya. Tapi karena Allah sudah menyampaikan ketentuannya, maka beliau minta ampun lagi. Dan beliau menyadari bahwa kalau tidak diampuni, dia termasuk orang yang rugi. Difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dengan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih." Masya Allah, ini tadi Kang Hasan cerita tentang kaum Ad gitu ya, diberikan banyak kelebihan dalam keduniaan. Ya, mereka besar, mereka punya kelebihan-kelebihan, mungkin cerdas gitu ya, sehingga sebetulnya bisa menjadi kaum yang bersyukur dan kemudian betul-betul beribadah kepada Allah. Tapi mereka diberikan kesenangan, justru kesenangan itu menjadi satu kesialan sehingga mereka ditimpa azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah. Sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi kesudahan yang baik, husnul khatimah, adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi mereka yang betul-betul tawakal terhadap ketentuan Allah, mengikuti ajarannya, kemudian juga menjauhi apa yang dilarangnya. Dan kepada kaum Ad, yang tadi sudah banyak diceritakan oleh Kang Ustadz Hasan, kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada." Jadi diutus lagi setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Hud juga sama mencoba untuk mengajak kaum-kaum Ad untuk menyembah Allah dan mengajarkan mengenai ketauhidan. Tidak ada Tuhan bagimu selain Allah, tapi mereka tidak terima itu dan hanya mengada-ada. "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" Kembali lagi kaum Ad tadi
Mereka curiga bahwa apa yang disuruhkan oleh Nabi Nuh ini Nabi Hud ini ada maksudnya, maksud yang duniawi, entah itu untuk hanya kesenangan di dunia saja atau apapun, tapi mereka tidak melihat bahwa ini imbauan sebenarnya Allah yang memerintahkan. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Masih diingatkan juga oleh Nabi Hud yang begitu sabar untuk kaumnya ini bertaubat, bertawakal untuk kembali ke jalan Allah dan mencari kebaikan dan kebenaran. Tapi seperti yang cerita tadi, mereka tetap berpaling dan mereka tetap bertahan untuk menjadi orang-orang yang bergelimang dalam dosa, sehingga akhirnya diturunkanlah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallah. Masya Allah. Terakhir ini ya. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggal sesambahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Jadi sampai saat terakhir kaum Ad tidak percaya. Mereka hanya mendengarkan kata-kata dan mereka ingin bukti, tapi pada akhirnya mereka jatuh ke dalam lembah yang paling dalam dan ditenggelamkan dan mendapatkan azab atas ketidakpercayaan mereka, atas menduakan Allah Subhanahu wa taala, atas berpalingnya mereka dari konsep tauhid. Ini yang mungkin yang terakhir ya. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu perkestukan. Dan dengan yang lain, sebab itu janganlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus dan adil. Masya Allah. Saya terkesan sekali dengan apa yang tadi diulas oleh Ustadz Hasanuddin, kemudian apa yang disampaikan oleh penceramah kemarin, yaitu Kiai Said Agil Al-Munawar, yang luar biasa juga. Beliau cerita bagaimana manusia ini diberikan akal yang sehat sehingga harus berpikir, kemudian juga mencoba untuk mempertimbangkan apa yang harus dilakukannya, mana yang baik, mana yang benar, jalan mana yang harus diambil, kemudian bersabar, bertawakal. Nah, saya makanya kemudian mencoba untuk melihat itu semua. Kembali lagi saya sebagai seorang murid ini dari mereka semua ini, Ustadz Hasan, Kiai Said Agil, kemudian mencoba untuk memasukkan apa yang saya pelajari itu ke dalam satu konsep strategi. Kenapa strategi? Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut, tapi dalam kesempatan ini saya akan banyak berbagi apa yang saya pelajari selama ini tentang konsep strategi, bagaimana strategi news gitu ya, penggunaan strategi itu sendiri. Kemudian kita nanti mencoba untuk sharing experience, dan terakhir kita mudah-mudahan bisa berdiskusi. Mohon izin kalau misalnya nanti boleh memberikan masukan-masukan supaya tentunya bukan hanya untuk saya tapi untuk yang ada di sini, kita sama-sama bisa belajar. Nah, sedikit tadi Pak Kang Hasan memang sudah menyampaikan mengenai background saya. Saya tadi memang lahir sebagai anak diplomat. Saya banyak sekolah di luar. Terakhir saya selesai di Harvard University, Kennedy School of Government.
saya pensiun sebetulnya memang dari awal. Kenapa saya mulai di usia yang muda, tadi 19 tahun saya udah mulai bisnis dengan serius masa saya mahasiswa, karena saya ngelihat kakek saya. Mungkin kakek saya juga karena teladannya ada Rasulullah SAW yang memulai usaha sebagai gembala waktu itu di usia belasan tahun, kemudian pada usia 40 tahun betul-betul sudah stop dan juga sudah betul-betul fokus sebagai seorang rasul, sebagai seorang pendakwah yang menyampaikan nilai-nilai nilai-nilai akidah, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai Islam yang baik-baik kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah, jadi cita-cita saya dari awal adalah bagaimana usia 40 itu saya bisa pensiun gitu. Jadi dilalah saya diminta waktu itu setelah usaha saya cukup berhasil gitu ya, mulai dari saya sendiri di tahun 2003, di 2009 kita sudah punya karyawan dan profesional yang baik-baik. Nggak taunya di 2009 itu saya diminta pemerintah untuk memimpin BUMN. Tapi saya masih punya mimpi usia 40 bisa sekolah lagi, bisa kembali lagi untuk nanti bisa menyampaikan sedikit apa yang saya tahu walaupun satu ayat. Jadi saya pengen menjadi guru. Jadi pas 39 tahun 9 bulan saya minta izin kepada Menteri BUMN pada saat itu Pak Dahlan Iskan, saya ingin selesai di Sarinah sebelum waktu saya berakhir, karena sebetulnya ini saya 5 tahun ya pengangkatan saya. Saya minta izin ke ayah saya, pada saat itu ayah saya sedang sakit juga karena beliau udah stroke 2 kali, tapi ayah saya mendukung sekali karena kami memang diajari untuk selalu investasi terhadap diri sendiri, meningkatkan kapasitas. Jadi beliau sangat mendukung dan alhamdulillah saya dan keluarga berangkat, ketiga anak saya dan istri saya, kita berlima. Tapi memang Allah menentukan lain. Saya berharap pada saat saya kembali ayah saya masih ada, tapi ayah saya meninggal setelah saya kira-kira 5 bulan berada di Boston di Amerika. Dan itu merupakan cobaan yang sangat berat dalam kehidupan saya karena selama lebih dari 40 tahun. Jadi ayah saya meninggal pada saat usia saya 40 tahun pada saat itu. Jadi beliau adalah panutan saya, idola saya, guru saya, semuanya saya cerita ke ayah saya, dan beliau setiap kata yang dikatakan itu merupakan semacam obat vitamin untuk saya, untuk kalaupun saya down, saya akan bisa bangkit lagi. Tapi setelah beliau meninggal, ya tentu saya harus belajar untuk juga bisa hidup dengan mengingat apa yang telah beliau ajarkan kepada saya. Jadi saya memang senang aktif dari dulu. Sejak saat itu saya banyak mengajar, termasuk terakhir saya menjadi seorang rektor, dan setelah saya memang aktif di akademik. Saya masih ngajar di IPMI, saya masih sekolah juga di UI, kemudian saya aktif di komunitas, di Ikatan Saudagar Muslim, di Alumnas, di mana-mana. Saya masih berbisnis walaupun sekarang tidak jarang sekali ke kantor juga gitu ya, tapi saya masih aktif gitu untuk berkarya, kira-kira gitu. Ini sedikit usaha saya. Jadi mulai dari seorang diri, kembali lagi ayah saya pegawai negeri, jadi memang kami tidak bergelimangan dengan harta, jadi ya cukup untuk keluarga kami dari pemerintah, sehingga saya harus mulai dari nol, dan alhamdulillah sekarang kami mempunyai karyawan kurang lebih 3.000 orang di dalam grup usaha yang di bawah JG Corporation, JG Group, dengan beberapa perusahaan. Oke, kembali lagi mengenai konsep strategi. Jadi ini sebetulnya kembali lagi lebih untuk nasihat kepada diri sendiri, dan anak saya kebetulan anak dan mantu saya kebetulan baru 2-3 minggu mereka kembali dari Prancis, dan mereka mulai ikut di dalam bisnis ya, terutama anak saya Romi. Dia juga nanya kepada saya, gimana sih konsep strategi, gimana supaya saya bisa membangun usaha, membangun karir, dan juga tentunya bisa
menerapkan strategi yang bagus. Karena kalau kita lihat misalnya di tim sepak bola ya, yang membedakan kehebatan antara satu tim dengan tim yang lain, kebetulan saya pernah menjadi tim sepak bola, bukan hanya kemampuan fisiknya, bukan hanya kemampuan tekniknya, tetapi yang justru nanti menentukan adalah kemampuan strateginya. Bagaimana memahami diri sendiri, bagaimana memahami lawan, bagaimana memahami medan, bagaimana menerapkan strategi yang tepat terhadap apa yang kita ketahui tadi. Kalau misalnya kita tahu kekuatan kita seperti ini, kelemahan daripada lawan kita seperti ini, bagaimana kita menggunakan itu semua dalam rangka menerapkan strategi. Nah, tentu strategis yang paling luar biasa adalah Rasulullah SAW, karena beliau selain daripada strategi untuk dakwahnya, untuk menyebarkan ajaran Islam, tapi juga beliau ahli perang. Terbukti bahwa dengan pasukan yang relatif sedikit, beliau bisa menaklukkan pasukan yang jauh lebih besar yang kita kenal di dalam berbagai peperangan yang beliau hadapi melawan kaum kafir. Nah, jadi saya tentunya untuk memahami strategi ini, sebagaimana ungkapan Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi saya percaya bahwa kalau kita mau sukses di dunia dan sukses di akhirat, ya kita mesti mengimbangi ilmu kita gitu ya, ilmu untuk akhirat, ilmu untuk dunia gitu, seimbang gitu kan. Dan tentunya keduanya ini tidak terpisahkan gitu ya. Kalau kita mempunyai ilmu akhirat, kita bisa terapkan apa yang ada di dalam esensi-esensi yang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Ustadz Hasan, nilai-nilai terhadap kesabaran, ketabahan, bagaimana kita mencari kebenaran, bagaimana kita keluar daripada kebatilan, keburukan, mencari kebaikan, kemudian tawakal, kemudian menerapkan tauhid, itu yang luar biasa susah gitu ya, yang kita tetap harus lakukan, dan kita bisa lakukan itu kalau kita punya ilmu. Nah, apa strategi? Jadi saya strategi ini saya ambil dari kata strategy kalau di dalam bahasa Inggris, dan when you talk about strategy, itu adalah a plan of action or policy designed to achieve a major or overall aim. Yang artinya adalah rencana aksi atau kebijakan yang dibentuk untuk mencapai suatu sasaran utama atau sasaran menyeluruh. Nah, itu strategi. Jadi kalau kita tim sepak bola ya kita strateginya untuk menang dan untuk menggolkan gol itu ke gawangnya lawan, bukan gawangnya sendiri tentunya gitu ya. Dan the ultimate strategy itu tentunya perlu untuk nanti ngelihat terhadap apa yang kita ingin capai di belakang. Jadi bicara kalau saya kasih kuliah atau training itu selalu menyampaikan what you have in mind in terms of the ends. Apa yang kita ingin capai di belakang. What do you have for the ends in mind? Jadi apa yang kita pikirkan di belakangnya itu seperti apa, kita gambarkan. Kita ingin menang dengan skor sekian-sekian, dengan kualitas sekian-sekian, dan seterusnya. Dan apa yang saya pelajari dari profesor saya, Michael Porter, it's about choices. You can be all things to all people. Jadi kita tidak bisa semua orang menyenangi dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan gitu. Jadi bukan popularity contest, jadi bukan kontes popularitas, tapi strategi itulah bagaimana kembali lagi kita mencapai tujuan kita. Nah itu saya kemudian kalau kita gambarkan di dalam business strategy, it's about the spirit to do, apa yang kita ingin capai, visi, misi, value, smart analysis, kemudian hard work. Setelah itu, setelah kita menetapkan apa yang kita inginkan, yang butuh berpikir yang berat, ya, makanya kita dikasih akal, kemudian memutuskan hard choices, menetapkan pilihan-pilihan yang sulit gitu. Bagaimana kita akan positioning diri kita, di mana kita compete, dan juga kemudian baru hard work. Kalau Peter Drucker menyampaikan 90 sampai 95% adalah hard work-nya itu.
relentless execution sehingga kita mendapatkan superior performance. Bagaimana kita bisa kemudian melihat ini dengan kacamata Islam gitu ya. Saya coba untuk terjemahkan, mohon maaf kalau kembali lagi kalau misalnya salah gitu ya, karena kalau misalnya di dalam personal and brand business strategy itu bicara mulai dari bagaimana visi, misi, dan objektif kita. Kemudian kita lakukan strategic analysis, menganalisis strateginya seperti apa, kemudian mengambil keputusan terhadap langkah apa, strategi apa yang kita akan ambil, kemudian kita tetapkan langkah-langkah, kemudian baru kita bicara control and evaluation. Bagaimana kita senantiasa melihat sudah sampai di mana gitu ya. Kalau kita naik haji kan kita melakukan wukuf kan. Pada saat kita wukuf itu kita tentunya berpikir tentang apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita bisa perbaiki, bagaimana kita menjadi seorang yang lebih baik. Jadi control and evaluation itu penting dari waktu ke waktu. Yang memang kalau kita lihat nanti banyak sekali di dalam Islam yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, ini sedikit sharing pengalaman aja kalau bicara strategi tadi, tentu kita harus bicarakan the ends in mind gitu ya. Apa sih sebetulnya the purpose for being-nya kalau di dalam strategi ya. Kenapa kita berada di bumi ini gitu ya. Dan itu dijawab oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi tujuan manusia diciptakan, dihidupkan di alam semesta hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan tidak menduakannya, tidak berbuat syirik kepadanya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang dibebani dengan syariat adalah dua makhluk, jin dan manusia. Kita tahu bahwa jin itu tidak mau dia mau patuh, tapi tidak mau tunduk pada nggak mau ini kepada manusia. Jadi akhirnya menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah gitu ya. Mereka dan keduanya dibebani dengan syariat untuk diberi hukuman dan balasan berupa surga dan neraka. Jadi diciptakan untuk mengabdi kepada Allah di alam semesta, balasannya di ends in mind adalah berupa balasan masuk ke surga, jannah, atau masuk ke neraka, nar gitu kan. Nah, ini that's the reason for our being. Kita ada di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. That's the reason for being. Jadi the overall arching daripada keberadaan kita di dunia. Nah, visi kita itu sering kita bacakan gitu ya dalam doa-doa kita gitu ya sebelum kita tutup biasanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalilah kami dari azab neraka. Jadi cara pandang kita itu senantiasa bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tapi juga tetap kita bahagia di dunia. Walaupun konsep bahagia di dunia dengan orang-orang non-Muslim, non-Islam gitu ya, mungkin beda gitu, tentu beda. Karena banyak yang lebih mementingkan dunia gitu ya, bagaimana kebahagiaan dunia. Nah, ini kita diajarkan dan selalu berdoa untuk bisa seimbang antara meraih kebaikan, kebahagiaan di dunia dan juga meraih kebahagiaan dan kebaikan di akhirat dan jauhkan dari azab neraka. Yang berarti kita tawakal, yang berarti kita beribadah dan juga menjalani apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, sebetulnya kalau kita bicara misi kita, itu tidak terlepas dari rukun Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi ini adalah prasyarat gitu ya. Kalau kita belum 2 kalimat syahadat, kita belum dianggap Islam. Karena kita belum melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pengakuan kita kepada ketauhidan Allah dan juga pengakuan kita terhadap uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bicara apa sih rukun gitu kan, tadi ada rukun Islam.
Jadi rukun merupakan suatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Jadi dia sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu, juga dapat dikatakan sebagai tiang sandaran. Jadi tiang gitu ya, tiang daripada agama yang harus dikerjakan dalam memulai satu pekerjaan. Nah, rukun menurut ajaran Islam merupakan hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Contohnya seperti dalam pelaksanaan sholat, yaitu membaca Al-Fatihah. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah, tidak syah sholatnya. Sehingga rukun itu penting. Jadi kalau kita lihat 5 rukun yang tadi itu, 5 ini yang menjadi kita seorang muslim atau muslimat. 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Katanya haji bagi yang mampu. Tapi Allah senantiasa memanggil dan juga senantiasa memberikan rezeki. Nah, bagaimana strategi untuk menerapkan ini di dalam kehidupan kita, itu yang kita mungkin nanti saling share sama-sama. Nah, di dalam 2 kalimat syahadat sebagai rukun 1, syahadat ini adalah persaksian terhadap ketauhidan daripada Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi kita apapun di dunia ini, mau itu hal-hal yang duniawi, uang, mobil, rumah segala macam, itu nomor 2, kita utamakan selalu Allah, Allah, Allah. Dan kita lihat tadi ya bagaimana satu kaum yang diberikan kesenangan, diberikan banyak kemudahan, mereka menelantarkan dan juga menduakan. Dan yang keduanya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kita tentunya perlu banyak meneladani Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sholat. Di mana sholat ini dilakukan dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu yang kita wajib melaksanakan 5 waktu gitu ya, mulai dari subuh sampai dengan isya, dan di tengah-tengahnya itu dianjurkan, disunahkan untuk juga melakukan sholat-sholat sunnah, baik sunat rawatib maupun juga sunnah rawatib maupun juga sholat-sholat pagi dan seterusnya. Sehingga dari situ sholat ini seringkali disebut sebagai tiang agama. Dia sebagai rukun daripada agama, karena semua kegiatan kita itu ya seharusnya memang go around the sholat gitu. Jadi kalau kita misalnya mau membuat jadwal segala macam, itu kita harus pertimbangkan. Ini subuh, ini zuhur, asar, maghrib, isya. Di mana kita mau letakkan, dan itu merupakan kewajiban gitu ya untuk kita laksanakan dan diberi tenggat waktu dalam menyelesaikannya. Jadi kita nggak bisa sholat asar di waktu maghrib misalnya, atau sholat zuhur di waktu isya gitu kan. Semua ada ketentuan waktu dan syariat-syariatnya. Begitu juga dengan puasa gitu ya, kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi juga diperkenankan, disunahkan untuk berpuasa di waktu-waktu lain, mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, mau apapun puasa-puasa itu tentu baik gitu ya. Apalagi berpuasa itu nanti mengajarkan untuk kita menahan rasa lapar, haus, hawa nafsu, untuk menghindari dan juga mengontrol kegiatan-kegiatan yang buruk. Jadi selain itu kita juga menahan amarah serta tetap bersyukur. Jadi Masya Allah, ini luar biasa kalau kita bicara apa yang diajarkan dalam menegakkan tiang-tiang agama tadi gitu ya, mulai dari syahadat, sholat, puasa, dan begitu juga dengan zakat gitu ya. Kalau kita memiliki harta yang mencapai nizab, kita mengeluarkan zakat, dan zakat itu kita bayarkan ya. Selain itu tentu Ramadan ada zakat fitri yang kita bayarkan sesuai dengan takaran dan diberikan kepada yang berhak gitu. Ada 8 kaum ya, termasuk fakir dan lain-lain yang diterangkan dalam Al-Quran. Jadi itu semuanya ada syariatnya, ada kita tinggal lakukan sesuai dengan syariahnya gitu ya. Ya tidak semua kita ketahui, ya bisa kita konsultasi, dan kalau tidak kan kita bisa percayakan kepada ahlinya gitu untuk menyalurkan. Dan ini luar biasa, nilai-nilai yang terkandung di dalam situ adalah bahwa kita berbagi. Nah, ada yang diwajibkan, tapi boleh kita melebihi daripada zakat, kita lakukan infak, kita lakukan sodakoh, itu diperbolehkan gitu. Tapi yang wajib adalah zakat gitu kan, 2,5%. Kemudian juga zakat fitrah setelah kita
di dalam masa kita Ramadan di saat-saat terakhir agar kita bisa berbagi. Jadi konsep berbagi ini sudah diajarkan di dalam Islam. Dan yang terakhirlah menunaikan haji sekali seumur hidup. Walaupun boleh juga dilakukan kembali lagi 2-3 kali atau boleh juga umroh gitu kan. Dalam ibadah haji ini penutup. Dia makanya yang kelima, karena bukan hanya kita beribadah dengan ruh saja, seperti yang sholat tadi ya, ruh dan badan saja, tapi kita harus mengeluarkan harta kita. Kita harus mengorbankan sebagian daripada harta kita untuk bisa naik haji dan mengorbankan hal-hal yang sifatnya duniawi, kita tinggalkan semua, anak, kemudian mungkin anak, mungkin orang tua, kemudian harta dan seterusnya, untuk kita fokus penuh dalam menjalankan ibadah haji. Dan disitulah kita belajar tentang silaturahim, karena orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang di satu tempat, mengenakan pakaian yang sama, menyembah satu Rob dalam satu waktu tertentu. Jadi nggak ada perbedaan. Nggak bisa saya haji di bulan tertentu, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian yang lain haji di bulan Ramadan gitu. Boleh mereka lakukan umroh, tapi haji tertentu, dan itu satu tempat dan semuanya menggunakan kain ihram yang kurang lebih sama ya, walaupun ada ininya gitu. Ya tergantung kita gitu ya, dari negara kita gitu kan ininya, tapi secara praktek sama gitu. Kalau kita lihat ihram adalah ihram. Masya Allah, ini luar biasa sebagai penutup untuk menyempurnakan keimanan kita sebagai seorang muslim atau muslimah gitu. Jadi mulai dari tauhid, keyakinan kita, melihat teladan Rasulullah, kemudian menetapkan jadwal-jadwal harian kita, 24 jam, 5 kali kita sholat, menetapkan jadwal kita berpuasa. Setiap 1 bulan kita bersihkan badan kita bersihkan jiwa kita dengan berpuasa, karena berpuasa itu adalah pembersihan gitu kan. Sehingga pada akhirnya 11 bulan kemudian mudah-mudahan kita bisa nantinya lebih fresh dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Dan zakat kita diajarkan berbagi, yang terakhir kita diajarkan untuk bersilaturahim dan berkorban sebagai seorang umat Islam yang diberikan segala macam kemudahan dan juga rezeki yang sebetulnya itu semua agar kita bisa menjadi muslim dan muslimat yang baik. Nah, itu yang saya tangkap gitu, Ustadz Kang Hasan. Ini jadi sedikit sharing pengalaman aja gitu kan, karena kembali lagi Romi ikut saya udah 2 minggu terakhir ini, saya jadi semangat lagi. 2 tahun saya nggak pernah ke kantor gitu kan selama COVID, karena memang saya sudah tidak berkantor secara hari ke hari. Ya saya sering bilang ke orang-orang saya udah pensiun dini gitu ya. Tapi sejak anak saya, mantu saya ke Bali, ya saya merasa bahwa kewajiban saya untuk membina mereka dulu sebelum saya betul-betul sudah tidak fokus dalam kerjaan lagi gitu. Nah, dia sering tanya, Pak, gimana sih untuk menerapkan strategi itu gitu. Nah, kembali lagi apa yang saya sampaikan adalah berpikir apa yang kita the ends in mind tadi. Nah, kalau kita tadi bicara rukun Islam, berarti kita harus membuat kehidupan kita itu around that area. Satu adalah memang kita diberikan anjuran untuk berpasang-pasangan. Nah, saya kebetulan juga dengan istri saya kita ta'aruf kurang lebih 20 hari sebelum saya melamar istri saya. Jadi saya kenal tanggal 9 September, saya lamar tanggal 30 September, kemudian kita nikah di Mekah itu di bulan November tanggal 6 gitu ya. Kebetulan kita ada rezeki, ayah saya tadi nggak punya bergelimang uang, tapi alhamdulillah kita ada rezeki, masing-masing berangkat dengan biaya masing-masing, hanya berenam saja, saya, istri saya, mertua saya 2 dan ayah ibu saya, jadi kita berenam berangkat
ke Jeddah, kemudian kita laksanakan hanya kembali lagi gitu ya untuk nikahnya. Dan itu yang saya sampaikan ke anak saya gitu, bahwa nggak perlu lama-lama, nggak perlu pacaran, nggak perlu ngulangin kesalahan papa sama mamanya gitu ya, yang usia udah mateng baru nikah gitu. Akhirnya ya anak saya umur 19 tahun, Romi menikah dengan istrinya yang sekarang 18 tahun pada saat itu, dan mereka sudah mengarungi 3 tahun pernikahan dan sambil kuliah. Jadi mereka kuliah, mereka kerja ya, walaupun kerjanya nggak full time karena kuliah juga. Mereka berangkat ke Perancis untuk kuliah lagi, sekarang sudah selesai kuliahnya dan mulai kerja. Dan mereka kemudian saya sampaikan gitu kan, strategi untuk dalam kehidupan. Sekarang mereka udah berdua membangun keluarga kecil, walaupun belum dikaruniai anak, tapi sudah suami istri sehingga, dan sudah 3 tahun, sehingga waktunya untuk bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, dia tanya saya gimana supaya tadi bisa membangun karir. Ya tentu dia masih muda ya, dia berpikiran gimana membangun karir dan seterusnya. Dan akhirnya dia juga berkaca kepada rukun Islam tadi, bagaimana the life revolves around berkisar dengan rukun Islam tadi, supaya tidak mengorbankan tauhid kita, selalu berkaca kepada Rasulullah SAW sebagai teladan, kemudian menjadikan sholat sebagai tiang. Jadi apapun alasannya, kapanpun kita lagi meeting atau apapun, sholat adalah yang utama gitu ya. Sebisa mungkin on time dan jamaah, tapi kan nggak mungkin yang paling penting adalah pada waktunya gitu. Dan juga berpuasa, berzakat dan berhaji. Dia sekarang udah kemudian dia sudah mulai mengelola keuangannya gitu. Kalau saya bilang, saya dulu cita-cita naik haji sebelum umur 30 tahun, tapi gagal gitu, karena umur 32 baru saya naik haji gitu. Nah, dia dari sekarang udah membuat planning gitu kan, udah kerja, udah dapat penghasilan, sehingga dia bisa mengelola keuangannya, sehingga sekarang saya kirim-kirim ke dia, Kak, ini cara untuk meningkatkan financial literacy secara syariah gitu. Bagaimana bisa menabung, bagaimana membangun kekayaan yang bermanfaat bukan hanya untuk kita dan keluarga, tapi banyak orang, memberikan pekerjaan kepada orang dan seterusnya. Nah, dia sudah mulai gitu. Dia udah ngitung-ngitung, Pak, kan aku dapat dari kantor nih sekian rupiah. Ini berapa nih yang aku harus tabung? Saya bilang, oke, kalau rule of thumb 30%, langsung kamu pisahin ke rekening yang satu lagi, kamu bikin di rekening yang satu lagi, kamu taruh di situ. Oke, saya akan taruh 30% di situ. Terus saya akan kasih ke istri saya sekian gitu, berapa persen. Setelah itu saya akan gunakan untuk dia bikin budget ABC. Nah, sisanya kalau dia berhasil untuk melakukan itu, dia tabung lagi. Nah, untuk apa? Untuk naik haji, untuk umroh, karena dia pengen banget umroh gitu ya. Kalau Romi tentu udah berapa kali umroh, tapi istrinya belum gitu, sehingga dia mau menerapkan itu di dalam kehidupan dia untuk bisa menjalankan tadi ya strategi dalam menjalani kehidupan yang baik gitu tentunya. Nah, dengan kayak gitu, kemudian akhirnya sekarang dia sudah mulai itu, dia buka rekening satu lagi, istrinya juga juga membuka rekening lain, sehingga mereka ada tabungan, dan mereka betul-betul betul-betul mudah-mudahan istiqomah gitu ya. Jadi mendahulukan yang itu gitu. Kita sampaikan juga, kita sebelum punya rumah, kita utamakan ibadah dulu gitu, umroh dulu, haji dulu, rumah insya Allah. Dan nyatanya betul, setelah naik haji, uang habis semua. Tapi begitu kembali 2004 Desember, 2005 uang kita sudah habis, sudah betul-betul nggak ada lagi. Tiba-tiba ada aja rezeki datang, dan kita bisa bisa membeli rumah pada saat itu gitu ya. Yang nggak terbayangkan betul-betul rezeki dari kanan kiri itu, dan setelah itu dan jangan khawatir miskin gitu kalau kita menjalankan perintah Allah, apalagi itu masuk dalam rukun Islam gitu. Jadi nah sekarang dia lagi lakukan perjalanan itu. Saya bilang, saya
setengah abad gitu kan, ibu kamu juga udah setengah abad gitu. Jadi kita tinggal menunggu aja gitu kapan giliran gitu kan. Sambil itu ya kita perkuat gitu supaya pada saat dipanggil ya husnul khotimah gitu kan. Tapi kalau kamu insya Allah, walaupun kita lihat juga gitu ya kemarin juga kita lihat bagaimana seorang Eril ya putra dari Kang Emil itu meninggal di usia yang muda dan insya Allah husnul khotimah gitu. Bukan karena berapa banyak ibadah yang dia lakukan, tapi nilai-nilai yang dia sebarkan kepada sesamanya. Jadi kalau kita lihat nilai-nilai dan sifat dari Rasulullah SAW itu tadi udah disampaikan oleh Kang Ustadz Hasan gitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Jadi kita nggak usah tentunya kalau kita mau belajar bisa dari siapa aja, tapi suri tauladan itu sudah ada di Rasulullah. Jadi itu yang utama sebagai panutan kita gitu. Jadi Romi nggak perlu gitu kan ngelihat yang lain. Bahkan kalau ngelihat papanya udah pasti gitu kan banyak dosanya gitu, banyak kehilafannya. Jadi cukup lihat ke Rasulullah kemudian belajar mengenai kisah-kisah yang lain, dan antara lain sifat-sifat Rasulullah adalah sidik yang artinya benar, perkataannya benar, perbuatannya benar. Jadi bukan hanya bukan NATO gitu ya, no action talk only gitu kan, hanya bicara-bicara aja tapi tidak berbuat gitu. Dan juga amanah, benar-benar bisa dipercaya. Nah, jika satu urusan diserahkan kepadanya, dia akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Whatever it takes, apapun yang harus dilakukan, dia akan lakukan. Mau malam, mau pagi, mau perlu sebulan, 100 tahun. Itu yang tadi kita dengar kasus Nabi Nuh dari Kang Ustadz Hasan, luar biasa, 950 tahun usianya, menyampaikan kalimat-kalimat tauhid, kemudian ajaran-ajaran tauhid, tapi cuma sedikit yang mau, tapi dia begitu sabar gitu. Beliau begitu sabar untuk menyampaikan, ya kita udah banyak ya kisah-kisah Rasulullah sampai seorang Yahudi yang buta aja beliau suapin tiap hari, yang beliau dengan sabar walaupun itu dia dicaci maki, dia tahu gitu. Berapa banyak di antara kita yang bisa seperti itu, yang sampai dengan meninggal orang itu nggak tahu kalau yang menyuapi itu Rasulullah, karena Rasulullah begitu sayangnya, begitu lembutnya menyuapinya itu. Masya Allah, itu betapa teladan sekali gitu kan Rasulullah itu. Nah, ya kita bukan Rasulullah, kita bukan Nabi, tapi tentunya teladan-teladan itu kita bisa tiru, dan apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan gitu. Nah, yang ketiga adalah tablik, artinya menyampaikan. Ya, menyampaikan segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia disampaikan oleh Nabi, tidak ada yang disembunyikan. Jadi nggak ada yang disembunyikan, ya apa adanya gitu. Ya tentu semua orang punya kesalahan, tentu semua orang punya kehilafan. Nggak semua aib itu harus diumbar, apalagi aib orang lain ya. Aib kita sendiri aja hanya Allah yang tahu gitu. Kalau semakin banyak aib kita tentu semakin akan terbuka. Tapi Allah Maha Pengasih. Kalau kita semuanya dibuka gitu ya, misalnya hari ini dibuka semua aib saya, tentu semua akan mencaci gitu. Tapi Allah Maha Baik, Maha Penyayang, sehingga kita hanya kita dan Allah yang tahu apa yang menjadi kelemahan kita, yang kalau misalnya tujuan kita untuk memperbaiki diri, insya Allah itu kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan terakhir adalah fatona, yang artinya cerdas, mampu memberikan argumen, pendapat serta komunikasi yang baik dalam berdakwah, mengajak umatnya ke jalan yang benar. Jadi pada akhirnya ya tadi makanya ini juga Kang Hasan menyampaikan undangan saya untuk sharing. Saya sebenarnya terus terang saya ragu gitu, tapi insya Allah saya juga mencoba untuk belajar. Sampai tadi pagi ya saya masih belajar, Kang Hasan, mencari-cari apa yang saya mau omongin gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya, karena saya niatnya adalah sharing, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya itu juga semua dari Allah. Saya nggak bisa apa-apa juga gitu.
Toh juga kalau saya salah ya tadi itu emang saya manusia yang doif gitu kan, yang lemah, yang memang banyak kesalahan. Ya tinggal diluruskan aja, diperbaiki aja gitu kan. Jadi nggak perlu takut gitu, kira-kira gitu. Masya Allah. Ya itu kira-kira Kang Ya, Hasan apa yang saya ingin sampaikan ya tadi. Jadi mudah-mudahan itu memberikan sedikit gambaran. Jadi saya kembali lagi mohon maaf atas kehilafan, kesalahan. Mudah-mudahan ada sedikit yang bermanfaat dari apa yang saya sharingkan, dan insya Allah ini kita semua diberikan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kang Jimmy, kita sudah cukup lama ya bersahabat Kang Jimmy ya. Namun Masya Allah pada hari ini saya merasa semakin komplit ya mendapati apa yang ada diri Kang Jimmy ini. Yang pertama yang saya terkesan sekali Bapak Ibu sekalian ya ketika beliau menyampaikan bahwa bagaimana beliau mempraktekkan benar ya target-target pencapaian dalam kehidupan ini, termasuk bahwa dalam usia 40 tahun itu dan betapa pada usia 39 tahun fenomena di mana orang berburu ya untuk menjadi pejabat pemerintah apalagi menjadi CEO BUMN, sementara Kang Jimmy justru sebaliknya. Nah sehingga boleh jadi hal ini ada nilai-nilai pula yang bisa di-sharingkan, ditambahkan kembali. Dan kemudian tadi kita bisa mendapati bahwa Kang Jimmy dalam usia yang sangat muda. Kang Jimmy kalau dari apa yang saya dapati dari catatan kelahiran 15 September tahun 72 Kang Jimmy ya. Berarti Betul, tahun Kang. ini usia emas ya, usia 50 Insya tahun. Allah, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Umur yang barokah. Nah, Kang Jimmy tentunya ketika berbicara mengenai usaha yang dimulai dari 0 sampai dengan 3.000 orang lebih ya pegawai sekarang ini, pasti angka 3.000 itu memiliki makna sendiri secara hakikatnya. Nah, sehingga boleh jadi nanti Kang Jimmy bisa juga memperkaya untuk kita semuanya apa sih makna angka 3.000 ataupun 5.000 ataupun 10.000 itu bagi kita semuanya. Nah, sebelum nanti kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Miranti Abidin yang dari tadi sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Namun sekelumit saja Kang Jimmy, saya penasaran juga dan sekaligus untuk teman kita semuanya, pada saat orang menginginkan justru Kang Jimmy meninggalkan. Kemudian makna 3.000 itu secara hakikatnya apa bagi Kang Jimmy? Silakan Kang Jimmy. Masya Allah, terima kasih Kang Ustadz Hasan di pertanyaannya. Jadi memang itu juga banyak yang nanyakan saya, kenapa kok umur 40 tahun itu justru pada saat puncak-puncaknya kita tinggalkan gitu ya, posisi banyak sekali pada saat itu gitu ya, dan saya sampaikan bahwa dan pada saat saya minta izin kepada Pak Dahlan juga saya nyampaikan ke beliau bahwa saya mau beralih gitu, saya mau istilahnya transformasi atau hijrah kira-kira gitu ya, untuk tadi dari orang yang terus mengejar segala macam gitu ya, pagi, siang, malam segala macam, untuk orang yang belajar kemudian lebih banyak justru belajar untuk kemudian sharing gitu ya, menjadi guru lah. Saya dari kecil memang pengen jadi guru, Kang Hasan. Tadi kan saya bilang kakek saya dua-duanya kan guru kan, ya guru, mereka guru agama. Kalau saya memang karena pengetahuan saya nggak pernah di pesantren, saya belajar agamanya kurang gitu ya. Jadi saya ya yang saya fasih ya itu yang saya jadikan sebagai bahan untuk saya mengajar gitu. Jadi itu saya teguh gitu. Jadi dalam membuat goals itu, sekalian yang nomor 2 ya, saya selalu menerapkan yang namanya SMART goals. SMART itu adalah spesifik, jadi ada angkanya, kapan kita mau mencapainya, kemudian bagaimana kita mau mencapainya, nanti kita akan ini kan, karena harus measurable, harus disepakati, agreeable, harus achievable, kita merasa bahwa itu masih dalam kapasitas kita bisa mencapainya, dan trackable, bisa diukur. Nah, itu juga makanya saya itu lihat terus tuh, udah usia berapa nih? 40, udah sampai belum? 30, udah belum? Saya tadi gitu ya, pengen naik haji, belum, berarti terus tuh sampai 32 betul-betul ini. 40 mau pensiun, mau sekolah lagi, kira-kira ini enggak? Belum. Kalau bisa tercapai ya kita teguh gitu. Pas kebetulan dapat rezeki diberikan beasiswa gitu. Nah, sehingga saya akhirnya ini sama juga yang 3.000 tadi Kang Hasan. Saya waktu
bikin perusahaan di 2003 ya, saya mulainya di 2003 betul-betul yang sampai sekarang bertahan gitu ya. Sebelumnya banyak perusahaan yang gagal 100% gagal gitu ya. Mungkin ada puluhan lah perusahaan yang gagal gitu. Tapi saya udah terapkan tuh. Saya pengen dari sendiri nih tanggal 6 Januari 2003 pada saat itu saya mulai, nanti dalam sekian tahun saya mau karyawan saya 10.000 gitu. Itu saya pantau terus. Jadi setiap minggu sampai sekarang yang salah satu yang dilaporkan oleh salah satu direktur saya adalah berapa karyawan kita. Itu dipantau terus, Kang Hasan. Setiap hari Senin jam 1 kita Zoom meeting 3.000. Maknanya apa? Maknanya adalah 3.000 itu adalah orang yang kita beri orang yang masuk ke dalam keluarga kita yang melalui kita Allah berikan rezeki gitu untuk dirinya dan keluarganya. Nah, saya kemudian dorong kepada teman-teman di dalam perusahaan gitu ya. Kita nggak perlu malu untuk berhasil, nggak perlu malu untuk kaya, karena kita perlu uang untuk naik haji, perlu uang untuk kita memberikan nafkah untuk sekolah, untuk segala macam perlu uang. Jadi nggak perlu malu-malu, tapi yang penting di jalan Allah gitu. Jadi maknanya mau 3.000, 4.000, 5.000 itu terus kita pantau setiap hari Senin gitu. Ya. Luar biasa, barokah Kang Jimmy. Amin. Senang benar, saya sudah menduga gitu kan, namun mendapatkan pernyataan dari Kang Jimmy ini, semoga hal ini menginspirasi kita semuanya bahwa jumlah itu bukan hanya menggambarkan kebesaran, tetapi itu adalah pintu penyaluran rezeki dari Allah, dan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi saluran daripada rezeki itu. Semoga barokah Kang Jimmy bisnisnya dan apa yang dilaksanakannya. Amin. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana beliau mentautkan ya antara apa yang dilaksanakan dengan melalui konsep-konsep manajemen ya, mulai dari visi dan misi, dan semua itu dipertautkan dengan apa-apa yang menjadi visi dan misi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan umat Islam. Nah, maka pada hari ini kita ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Miranti Abidin. Sebelum nanti kami akan membacakan ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kristiono dan juga dari Ibu Erna. Kepada Ibu Miranti kami persilakan, tolong di-unmute audionya Bu Miranti. Di-unmute Bu Miranti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Miranti. Ya, jadi ini betul-betul menarik Pak. Sangat senang saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy. Jadi Pak Jimmy, jadi memang sekarang ini terus terang ini apalagi dengan situasi pandemi ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dalam keadaan yang tidak baik gitu ya, dan mereka itu juga punya permasalahan tidak saja dalam kaitan bisnis mereka, tapi juga dalam kaitan dengan permasalahan perusahaan. Saya kebetulan juga konsultan Pak, menangani juga beberapa perusahaan multinational companies dan lokal. Nah, kalau saya lihat Pak, dalam kaitan pemahaman ya, kadang-kadang orang-orang luar itu lebih memahami loh bahwa mereka itu lebih harus peduli kepada orang lokal dan kepada orang yang berpendapat rendah begitu ya. Jadi mereka dalam kaitan sedekah itu mereka lebih bersedekah gitu. Nah, ini kalau saya lihat juga bahwa kadang-kadang perusahaan itu terlalu profit seeking gitu. Terlalu mencari profit. Sedangkan kan kalau menurut Pak, jadi berusaha itu adalah ibadah gitu. Kita kerja di perusahaan itu dalam rangka ibadah kita. Dan apa yang saya ingin sampaikan sebagai nasihat kami kepada mereka juga bahwa mereka juga harus menerapkan hal-hal yang terkait dengan hal-hal nilai-nilai ibadah tersebut gitu. Nah, jadi memang kalau saya lihat sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang survive justru yang betul-betul menerapkan ibadah itu. Mereka tidak langsung mem-PHK-kan karyawannya, tapi mereka mencoba untuk men-retain karyawan dan mencari kemungkinan-kemungkinan lain yang mereka harus lakukan ya, strategi lain yang harus mereka lakukan dalam kaitan untuk bagaimana mereka tidak cepat itu mem-PHK-kan karyawannya. Nah, hal kedua juga ingin saya tanyakan Pak, bahwa dalam kaitan strategi ini kan dalam keadaan situasi yang sangat dinamis ini, kami biasanya memang buat suatu evaluasi setiap akhir tahun. Kita punya ultimate goal kan, ini ada evaluasi setiap tahapan. Nah, sekarang ini kelihatannya harus lebih diperpendek lagi. Jadi setiap 6 bulan kami mencoba untuk mengevaluasi, dan kita lihat juga mengantisipasi yang akan terjadi, sehingga dari hasil antisipasi kami yang sebelumnya kita harus membuat suatu strategi tepat arah pada tahap berikutnya gitu. Nah, apakah ini betul Pak kalau kita mencoba memendekkan measurement untuk perolehan dalam kaitan perusahaan secara goal besarnya, tapi juga dalam kaitan saya adalah dalam kaitan bidang komunikasi, di mana
itu juga terkait juga dalam kaitan audit stakeholders dan sebagainya gitu. Nah, jadi ingin tanya itu Pak, apakah betul kita mencoba harus dalam keadaan dinamis ini harus lebih memperpendek measurement itu gitu ya, supaya kita punya sasaran lebih tepat arah pada tahapan-tahapan berikutnya untuk dapat menjaga supaya achievement itu dalam jangka waktu yang kita tetapkan. Jadi itu mungkin Pak Jimmy, sekali lagi saya senang sekali ini betul-betul kelihatannya pengusaha-pengusaha kita harus loh Pak ini betul-betul belajar memahami bahwa kerja itu adalah ibadah gitu loh. Dan betul-betul menerapkannya dalam perilaku sehari-hari, dalam kegiatan, dalam kebijakan-kebijakan ya dan sebagainya supaya betul-betul berhasillah perusahaan itu seperti apa yang kita lihat sekarang, bahwa perusahaan-perusahaan yang betul menerapkan kaidah-kaidah Islamiyah gitu, itu mereka banyak yang survive loh. Lihat kebanyakan yang survive adalah mereka yang betul-betul melaksanakan hal itu. Jadi itu mungkin Pak Jimmy, sekali lagi saya sangat senang mendengar apa yang Bapak sampaikan. Saya banyak sependapat dengan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Mas Kang Jimmy. Terima kasih Bu Wiranti, ini Masya Allah satu kehormatan yang mendapatkan pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat tadi memang di Islam juga kan kita diajarkan ya. Jadi kalau kita lihat rukun 1 sampai ke 5 itu bicaranya itu bagaimana kita diajarkan untuk mengevaluasi secara berkala. Di nomor 5 itu bicara sekali setahun haji. Sebelumnya zakat setahun sekali gitu ya. Kemudian puasa juga sama evaluasinya. Sementara yang harian juga ada 5 kali, paling sedikit untuk kita bisa evaluasi. Itu kan semuanya untuk evaluasi. Evaluasi yang paling luar biasa itu yang paling mengesankan pada saat kita haji gitu. Berapa hari pun ya, yang pada saat wukuf itu kan kita berdiam diri, merenung. Itu ultimate reflection terhadap kehidupan kita adalah pada saat wukuf itu. Nah, sebetulnya perusahaan itu banyak yang juga Islami juga gitu, yang menerapkan untuk melakukan strategi ngelihat secara menyeluruh. Mereka punya rencana strategi 5 tahun, yang tadi Bu Miranti nyampaikan setiap tahun itu akan ada penelaahan terhadap profitnya seperti apa, kinerjanya bagaimana, kemudian mereka apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah baik, dan juga sekarang memang sebetulnya kalau konsep-konsep modern management principle harusnya itu dibawa ke setiap bulan dengan ada laporan, bahkan kalau kita sebagai konsultan mintanya setiap minggu dan bahkan setiap jam kalau di pabrik. Setiap jam itu mereka evaluasi berapa plan-nya, berapa actual-nya, berapa variance-nya. Kalau ada variance, apa yang kita akan lakukan? Sama gitu kan? Kita 5 kali bayangkan dalam sehari kan, di situ kan kita merenung tuh untuk sejenak selama sholat, kemudian setelah sholat kita berdoa kan kita merenung kan, otomatis kita berpikir gitu, dan berpikirnya kan kepada Allah gitu ya, untuk kita dedikasikan. Nah, yang menarik Bu Miranti, sekarang ini perusahaan-perusahaan itu udah memulai, udah bukan hanya sekarang ya, kan konsep socially responsible corporation itu udah lama gitu, udah beberapa puluh tahun. Betul. Nah, dan sekarang ini tambah kuat lagi gitu. Dan sekarang ini kalau bicara perusahaan yang sustainable, itu selalu bicaranya tentang ESG, environment, social, sama governance. Jadi bicaranya itu selalu lingkungan, bagaimana dampak dan juga upaya daripada perusahaan untuk memberikan manfaat kepada lingkungannya. Bagaimana supaya secara sosial dia lingkungan, karyawan, pemegang saham semua, bukan hanya pemegang saham aja, sorry, kalau pemegang saham memang dari dulu di take care gitu ya, tapi secara sosial dia memberikan manfaat yang bagus gitu kepada pihak luar, dan juga governance. Governance-nya juga penting karena bagaimanapun saya boleh jujur gitu ya, karena saya pernah kerja di banyak tempat di berbagai negara. Itu kadang-kadang perusahaan-perusahaan asing itu, perusahaan-perusahaan di luar itu lebih Islami gitu. Contoh apa? Kalau namanya suap itu udah jelas gitu. Di luar itu memberikan sesuatu itu nggak boleh gitu ya. Kebetulan saya waktu saya TK mulai sekolah itu saya di Jepang. Jadi justru kita di Jepang itu belajar sekali bagaimana prinsip-prinsip Islami itu diajarkan gitu ya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, semua tuh diajarkan gitu. Jadi kalau kita lihat
dengan konsep-konsep seperti itu sebetulnya ya seperti Kang Hasan tadi sampaikan, kita mungkin bisa belajar dari tempat-tempat lain gitu ya. Contoh di waktu di Finland gitu, cara pembelajarannya itu luar biasa gitu. Pejabat-pejabatnya itu nggak ada kemewahan, mereka biasa naik kereta aja kalau pergi. Nah, yang namanya kalau mau menyelesaikan sesuatu, ya mereka juga nggak ada tuh suap menyuap gitu. Nah itu yang mungkin kita bisa ambil ya. Jadi setuju bahwa kita makin ke depan itu makin kita akan lihat kontrol itu, evaluasi itu akan lebih cepat gitu ya. Apalagi dengan teknologi sekarang kita bisa lebih mudah untuk melakukan fungsi kontrol. Itu mungkin sedikit. Terima kasih banyak Pak Miranti. Masya Allah, terima kasih Kang Jimmy, luar biasa penjelasannya dan semakin menarik ini. Sepertinya kita akan melampaui jam 8 ini Kang Jimmy, karena masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah ini saya ingin membacakan pertanyaan dari Ibu Erna Mohtar. Tadi itu beliau menyampaikan ketika Kang Jimmy menelusuri karir, Masya Allah sukses luar biasa. Nah sehingga dalam pengalaman terutama ketika berada dalam posisi BUMN itu, apakah mengalami kendala-kendala Kang Jimmy di dalam melaksanakan amanah itu? Dan kira-kira hal-hal apa sajakah yang mengesankan di dalam periode yang sangat singkat di BUMN itu, dan mungkin apakah ada tips-tips agar bagaimana BUMN kita ke depan ini bisa bangkit dan berjaya kembali, tidak terjualkan ataupun hal-hal yang bisa pada akhirnya merugikan kepada masyarakat kita. Dan kemudian dari Pak Kristiono, tadi saya coba scrolling dari Pak Kristiono, beliau menyampaikan, sebentar. Ini dari Pak Kristiono, lupa saya pada menit keberapa. Oh ya, bagaimana caranya berusaha secara seimbang dalam mendapatkan dunia akhirat? Bagaimana caranya mengevaluasi diri kita? Apakah sudah seimbang dan tidak berat sebelah? Bagaimana dengan ayat Al-Quran yang menyampaikan bahwa barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu pun bagian di akhirat nanti. Nah itu saja mungkin Kang Jimmy, semoga bisa diberikan jawabannya. Sorry saya tadi putus-putus, yang pertama Kang Hasan. Yang pertama tadi itu disampaikan oleh Ibu Erna, ya. Ibu Erna Mohtar. Ya. Jadi beliau menyampaikan mengenai apa yang dialami oleh Kang Jimmy ini. Nah, jadi terutama mengenai kiat dalam berusaha untuk mencapai terutama dalam kondisi sekarang ini. Ya, terima kasih Kang Hasan. Yang pertama dulu ya Bu Erna, mengenai pengalaman di BUMN ini memang luar biasa gitu. Saya waktu itu yang rekrut itu Pak Menteri Sofyan Jalil yang kemarin juga baru diganti gitu. Tapi beliau sosok yang luar biasa gitu. Beliau selalu bilang beliau itu adalah james gitu ya. Penjaga masjid gitu. Jadi kisah hidupnya luar biasa, tapi humble sekali. Dan pada saat beliau interview saya gitu ya, untuk sebelum memberikan saya amanah, beliau menyampaikan pesan-pesan dan saya juga menyampaikan ke beliau gitu bahwa saya tentunya ada ekspektasi juga gitu ya dalam bekerja gitu. Nah, memang tidak mudah gitu pada saat saya masuk ke BUMN. Banyak sekali hal-hal yang tentu sejalan dengan pemikiran saya untuk pembenahan, pengembangan dan seterusnya. Tapi ada hal-hal juga yang saya anggap itu justru hal-hal yang harus diperbaiki lah, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip saya gitu. Nah, saya berkutat itu dengan itu selama 3 tahun gitu ya, berupaya untuk melakukan perubahan. Memang ada dua kemungkinan gitu kan. Saya bisa merubah secara total sehingga itu akan menjadi lebih baik dan itu butuh waktu tentunya. Yang kedua, saya akan larut di dalam hal-hal yang buruk nantinya sehingga nilai-nilai saya yang terkikis gitu. Nah, saya mencoba untuk yang pertama dulu dan alhamdulillah sampai di satu titik di mana saya ngelihat bahwa setelah itu bukan ranah saya lagi untuk meneruskan.
penjalanan itu. Jadi kita mesti tahu diri juga gitu kan. Pada akhirnya saya memilih setelah itu ya karena mengikuti cita-cita juga untuk untuk keluar gitu. Saya memang nggak bisa ngomong spesifik ya. Kalau saya ngomong spesifik memang akan banyak yang nggak enak gitu ya, nggak nyaman gitu. Tapi ya tadi gitu bahwa ya itu pilihan gitu kan. Apakah kita mau larut atau kita mau terus memperbaiki dan sampai sejauh mana gitu kita bisa memperbaiki. Kira-kira itu mudah-mudahan sih menjawab ya. Walaupun saya yakin belum sepenuhnya bisa menggambarkan gitu. Kang Hasan. Yang nomor 2 tadi, sorry. Yang dari kedua tadi dari Pak Kristiono. Oke. Ya. Pak Kristiono tadi bicara tentang ya ini untuk menjaga ataupun strategi untuk keseimbangan dunia dan akhirat, dan bagaimana mengevaluasi diri kita, sudah batas keseimbangan manakah yang kita capai sekarang ini. itu menarik ya, karena tadi juga dibarengi dengan ayat ya. Kalau misalnya kita minta akhirat, kita dikasih akhirat, dan kita dikasih juga dunia gitu. Juga, ya. Tapi kalau kita minta dunia ya dikasihnya dunia aja dan hanya sebagian gitu ya. Dan itu saya rasa benar gitu kan. Jadi kalau kita melihat tadi gitu misi kita, kan kita tadi the purpose of our being ya, kita berada di dunia itu kan jelas gitu kan, ayatnya jelas bahwa kita semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Itu that's the ultimate reason for being. Nah, kemudian kita udah dikasih juga pandangannya tadi kan, harus ada keseimbangan dunia dan akhirat gitu, dan hindari dari azab neraka gitu. Nah, kalau kita bicara tentang objektif kita, misi kita kan yang tadi gitu, rukun Islam tadi. Nah, bagaimana kita bisa melakukan strategi dalam rangka semuanya tercapai gitu. Yang pasti 5 itu, kita jangan kehilangan tauhid, jangan menjadikan malah kita jadikan yang lain gitu sebagai suri tauladan kita gitu kan. Jelas hanya Allah yang menjadi ini kita, tumpuan kita, dan Rasulullah sebagai contohnya gitu. Dan everything revolves around ibadah gitu. Yang sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji gitu. Dan itu kan semua kan berjenjang tuh. Luar biasa kan, berjenjang kan. Kita ada daily, kalau mau bicara evaluasi, ada daily evaluation, bahkan daily itu ada 5 gitu. Ya kan, di pagi hari kita ada evaluasi gitu kan. Kita sholat kan, itu kan betul-betul kan kita menghadap Allah gitu kan. Itu kan evaluasi kan. Sholat semua kan kita baca gitu kan. Nah, kemudian siangnya juga sama gitu. Sorenya juga sama. Malam, menjelang malam ada, malamnya juga. Bahkan dianjurkan lagi sholat malam. Sehingga kita evaluasi secara menyeluruh. Hari itu apa yang sudah kita capai? Bagaimana kita mencapainya? Apakah kita bisa harus memperbaiki diri? Dan yang paling penting kita berdoa untuk keberkahan kita gitu ya, menjadikan kita lebih baik gitu. Nah, itu yang harian. Belum lagi yang tadi tahunan, itu juga evaluasi juga. Karena pada saat kita puasa kita evaluasi. Ini kita menyeluruh tuh evaluasi, disuruh menahan marah, disuruh diinstruksikan untuk beribadah lebih jauh lagi, dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara strategi untuk meraih akhirat dan dunia, sebetulnya rukun Islam itu aja udah luar biasa. Insyaallah. Sampai saat terakhir gitu, 1 kali cuma seumur hidup, tapi 1 kali seumur hidup itu, insya Allah ya, kalau ada juga yang 2 kali, 3 kali gitu ya, dan kalau ada kelebihan dan bisa, kenapa tidak gitu. Tapi yang diwajibkan kan sekali, dan dalam sekali itu kita, wah itu luar biasa evaluasinya, luar biasa gitu, karena kita menyeluruh gitu ya, bagaimana kita diminta berpikir secara jernih terhadap kehidupan kita dengan melakukan segala macam kan, semua ada maknanya, mau itu lempar jumroh untuk mengatakan bahwa kita melawan hawa nafsu kita tawaf gitu kan, bagaimana kita mengelilingi Ka'bah sebagai bagian daripada ibadah kita gitu kan, bagaimana
semua rukun di dalam haji gitu. Itu the ultimate ya. Nomor 5 makanya terakhir gitu. Itu the ultimate evaluation. Nah, kalau saya sampaikan ke anak saya, sebisa mungkin lebih cepat nyampe untuk hajinya lebih bagus gitu. Kalau bisa umur 20-an kenapa enggak gitu. Kenapa harus nunggu umur 50 atau 60 gitu kan? Tapi harus ada strategi lagi gitu, karena papa nggak bisa bukan nggak bisa, tapi kita juga harus membuat anak-anak kita kan lebih ini gitu ya, kira-kira ya. Mereka juga punya planning di dalam hidup gitu, tidak mengandalkan orang lain, karena tadi hanya bertumpu kepada Allah. Even nggak bisa bertumpu kepada orang tuanya sendiri gitu, walaupun mungkin mampu gitu, kira-kira. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Kang Jimmy. Luar biasa sekali hari ini, lengkap ya bagaimana memadukan antara konsep strategi di dalam mengelola korporasi, dan bagaimana pula ternyata di dalam apa yang disajikan dalam rukun iman dan rukun Islam sendiri sudah menghadirkan yang luar biasa. Namun selama ini boleh jadi kebanyakan kita hanya melihatnya dari sisi ritual keagamaan semata, padahal sebetulnya itu adalah merupakan tuntunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Nah, Kang Jimmy, berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Suharyadi, Rektor Universitas Dian Nusantara, dan saya yakin Kang Jimmy kenal baik pula dengan beliau ya. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan. Terima kasih Pak Asrudin. Siap, Prof. Mas Jimmy yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang masih hadir, 317 orang sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini memang waktunya terlalu mepet bahasan ini. Jadi jam 8 sesi kedua, Prof. jam 8 lebih masih di kesempatannya saya bicara sedikit jadinya ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya mohon waktu sebentar untuk mengomentari sesuatu yang sangat luar biasa ini ya. Jadi dari cerita Mas Jimmy Gani tadi, saya pribadi kemudian merenung ya, betapa setiap orang, saya, Pak Hasan, Mas Jimmy, dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang masih 300 lebih ini mempunyai cerita masing-masing dalam kehidupannya. Banyak orang-orang hebat di grup ini, Mas Jimmy, yang sekarang umurnya jauh lebih tua dibandingkan Mas Jimmy ya. Tetapi yang mempunyai kisah seperti Mas Jimmy tidak banyak. Karena Mas Jimmy, alhamdulillah, Allah beri kesempatan sejak TK sudah mengenyam pendidikan di luar. TK di Jepang sudah menanamkan nilai-nilai Islami yang luar biasa, yang tentu membekas sekali. Karena sebenarnya penanaman nilai-nilai yang paling masuk di sanubari itu sejak anak-anak. Dan itu kemudian dialami Mas Jimmy, itu membentuk pribadi yang sangat kuat, dengan nilai-nilai yang sangat kuat. Ditambah dengan berbagai pengalaman sekolah, kuliah di berbagai negara. Ini juga sesuatu hal yang tidak mudah dialami oleh siapapun. Ya. Ditambah pengalaman bisnis sejak umur 19 tahun, wah sangat jarang sekali. Ya. Saya juga bisnis Mas ini, tapi bisnisnya terlambat. Tapi alhamdulillah diberi kesempatan juga untuk bisnis ya. Tetapi bagaimana menggabungkan nilai-nilai Islami di dalam kegiatan bisnis itu juga tidak mudah. Tapi itu dilakukan oleh Mas Jimmy dengan sangat baik. Konsep strateginya luar biasa. Ya. Walaupun tentu ureanya menjadi sangat singkat karena waktu ya, tetapi sudah sangat terasa, bahkan Bu Miranti juga sangat mengagumi tadi. Bu Miranti juga sangat luar biasa pengalamannya. Tentu semua punya pengalaman-pengalaman yang unik dan berbeda antara satu dan lainnya. Tetapi pengalaman Mas Jimmy yang umur 36 tahun sudah diminta oleh Pak Subhan Jalil untuk memimpin Sarinah. Kemudian pertanyaan Bu Lena tadi juga satu pertanyaan yang menggelitik ya,
bagaimana bisa dalam tanda petik memperbaiki BUMN yang ternyata hanya bertahan 3 tahun, walaupun dengan alasan pribadi pergi ke Boston ya. Tapi ada sesuatu yang tidak diungkapkan yang kita semua bisa menebak lah kira-kira. Ada satu hal yang saya bandingkan Mas Jimmy ya. Pada waktu Pak Yonan diminta mimpin KAI, yang tentunya juga kondisinya sangat luar biasa parahnya. Tetapi beliau bisa merubah KAI sampai menjadi kereta api yang seperti sekarang ini luar biasa sekali. Jadi ada orang-orang hebat seperti Mas Jimmy, Pak Yonan, dan lain sebagainya. Di sini ada Pak Rudi Rajab yang tadinya Dirut Elnusa, Pak Martiono tadinya Dirut Pertamina, dengan segala macam pengalamannya. Ini juga memberikan satu pengalaman yang berharga bagi kita semua, bagaimana mengisi hidup kita ini menjadi bermanfaat dan berguna. Tapi terakhir saya ingin menyoroti bagaimana Mas Jimmy pada waktu mendirikan perusahaan umur 29 tahun sudah mempunyai strategi, sudah mempunyai rencana, suatu saat mempunyai karyawan 10.000 dan sekarang sudah kecapean sampai 3.000 karyawan. Ini sesuatu yang sangat tidak mudah dicapainya. Dan tujuan mulianya yaitu untuk bagaimana kita bisa berbagi kepada sesama. Dan mendidik putranya yang saya juga terkaget-kaget umur 19 tahun sudah menikah dengan gadis umur 18 tahun. Sekarang sudah selesai kuliah di Perancis, pulang sudah menggeluti usaha umur 22 tahun ya. Dan insya Allah putranya Mas Romi tadi bisa meneruskan cita-cita Mas Jimmy. Walaupun Mas Jimmy sekarang baru mau umur 50 tahun sudah bisa pensiun. Waduh, enak bener ya. Saya sudah 70 tahun belum bisa pensiun Mas Jimmy. Ya, tapi inilah kehidupan. Dan selamat Mas Jimmy. Anda betul-betul dapat anugerah yang luar biasa dari Allah SWT dan sekarang bermanfaat bagi paling tidak 3.000 keluarga yang menikmati kehidupannya di perusahaan Anda. Selamat dan semoga sukses sehingga tercapainya cita-cita untuk mempunyai 10.000 karyawan segera bisa dicapai. Mudah-mudahan semua peserta yang masih bertahan pada saat ini bisa menikmati sajian pada pagi hari ini dan berbagai prinsip-prinsip kehidupan Mas Jimmy bisa kita tiru untuk menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak Zainuddin. Mas Jimmy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi. Mungkin dari Kang Jimmy ada yang mau dikomentari atas yang disampaikan oleh Prof. Suharyadi, silakan. Iya, Kang Hasan. Masya Allah. Terima kasih Prof. Suharyadi. Prof. Suharyadi dia salah satu panutan saya. Saya udah ikutin kisah beliau itu sejak beliau di Mercu Buana sebagai rektor gitu. Bahkan waktu saya di Ruth Sarina itu saya sempat diundang bicara di Mercu Buana, tapi waktu itu udah Prof. Aris yang menjadi rektor. Oh iya. Tapi Pak Prof. Suharyadi masih aktif lah kalau nggak salah di yayasan waktu itu. Jadi senang sekali bisa ketemu di sini Prof. Alhamdulillah gitu ya, saya tadi mendengarkan banyak ulasan dan saya banyak belajar juga dari Prof. Suharyadi. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berbagi Prof, karena saya rasa negara ini butuh juga bukan masalah umur juga dan bukan masalah pengalaman dan pencapaian, tapi komitmen sebetulnya. Saya waktu 2019 turun dari IPMI itu setahun mencari siapa yang kira-kira pas untuk menggantikan gitu. Jadi bukan umur Prof, saya waktu itu masih relatively lebih ya masih di 46-an ya kira-kira ya. Terus kita cari siapa yang kira-kira pas dan ketemunya itu justru senior saya, Prof Aman Wirakartakusuma. Iya, itu teman baik. Teman baiknya Prof. Suharyadi ya. Pendidikan di Perancis. Persis, dan mantan rektor IPB di tahun 98 gitu. Saya masih masih baru mulai karir, beliau udah rektor IPB gitu. Dan pada saat take over posisi saya udah mulai 72. Jadi lebih dari 25 tahun di atas saya. Jadi ini Masya Allah Kang Hasan satu berkah untuk saya bisa bergabung di sini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak
Prof. Suharyadi ya, banyak teman-teman senior panutan yang ada di sini gitu ya. Saya siap belajar juga gitu, sambil tentunya apa yang saya bisa berikan, saya bisa sumbangkan pemikiran-pemikiran ya, saya insya Allah siap. Prof. Suharyadi, Terima kasih banyak. Ini juga udah bentar lagi juga Prof. Hasan juga gitu, jadi Ustadz, Prof gitu ya. Semua ya, terima kasih Prof. Terima kasih Kang. Masya Allah. Terima kasih Prof. Suharyadi dan Kang Jimmy atas ulasan yang disampaikan dengan sambutan yang disampaikan oleh Prof. Suharyadi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, rasanya ingin sekali ya kita melanjutkan acara ini, apalagi di kolom chat masih ada beberapa pertanyaan, termasuk juga dari Pak Iqbal, ada pertanyaan disampaikannya, dan sebetulnya ada puisi juga yang mau dihantarkan oleh Ibu Fadlun, namun ternyata waktu telah menunjukkan jam 8.14 pada saat ini, dan para peserta pun sebagian memang sudah harus meninggalkan forum ini dikarenakan melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Nah, Kang Jimmy, hari ini kan baru satu sisi ya yang dihadirkan oleh Kang Jimmy pada forum beranda ini, dan kami berharap bahwa akan ada sesi berikutnya lagi dikarenakan menarik sekali, apalagi kalau seandainya nanti kita berbicara secara lebih dalam lagi. Tadi dimintakan juga oleh Pak Dedi, bagaimana kalau seandainya kita menerapkan strategi itu secara di korporasi kita, bagaimana kita bisa betul-betul mengupayakan agar visi dan misi itu betul-betul menjadi kenyataan, karena selama ini banyak sekali yang masih baru dalam tahapan perumusan visi dan misi, itu hanya menjadi bingkai-bingkai yang dipigurain sangat indah saja di dinding, tetapi belum menjadi sesuatu yang tertuangkan menjadi langkah-langkah aksi nyata ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah Kang Jimmy, kita akan mengakhiri acara ini, akan dipimpin doa oleh Ustadz Muhammad Taslim. Namun kepada Kang Jimmy, terima kasih atas apa yang telah disampaikan hari ini, baik secara lisan ataupun prinsip-prinsip nilai-nilai kehidupan yang telah Kang Jimmy sampaikan melalui sharing pada hari ini, termasuk juga dengan bagaimana berupaya menerapkan dan tidak mau kehilangan opportunity yang besar dalam kehidupan ini, termasuk dalam hal bagaimana putra atau putranya dalam usia yang sangat dini ya, 19 tahun menurut pandangan orang sekarang ini secara umum sudah dinikahkan, dan bagaimana pula Kang Jimmy mengawali dengan proses ta'aruf di dalam melaksanakan pernikahan Kang Jimmy sendiri, sehingga tidak perlu berlama-lama untuk memasuki periode tanda petik pacaran seperti yang kebanyakan dilakukan sekarang ini. Dan mudah-mudahan Kang Jimmy praktek-praktek kehidupan seperti ini ketika memberikan kesan mendalam bagi kita semuanya, semoga ketika dipraktekkan menjadi imbalan pahala berlipat ganda juga bagi Kang Jimmy. Dan sebelum mengakhiri, kami persilakan Kang Jimmy untuk menyampaikan kata penutupnya dalam sesi hari ini. Silakan Kang Jimmy. Terima kasih Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Hasan yang berkenan untuk mengundang saya. Merupakan satu kehormatan juga, satu kesempatan yang luar biasa untuk tadi selain saya sharing, mendapatkan juga banyak ilmu dari apa yang Kang Hasan sampaikan, dan bapak-bapak dan ibu-ibu juga tadi pertanyaan atau pernyataannya juga saya catat dan menjadi satu catatan yang nanti akan digunakan untuk kedepannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu kepada saya itu juga menjadi nantinya pahala untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kalau tadi ada yang bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semata-mata karena Allah. Kalau ada kehilafan, mohon saya dimaafkan karena tadi masih dalam taraf belajar. Mudah-mudahan untuk terutama bagi yang baru kenal, ini silaturahim ini bisa dilanjutkan. Bagi yang sudah lama kenal, nanti dilanjutkan lagi ya, Prof. Hasan, untuk bisa mudah-mudahan bahkan kopi darat di satu saat gitu ya. Insya Allah saya siap anytime. Kalau Kang Hasan ya, kemarin aja saya sebenarnya nervous itu, tapi begitu ngelihat wajah-wajah kayaknya auranya luar biasa, cahaya-cahaya mukanya gitu ya, ngelihat di video gitu, jadi tenang hatinya. Jadi kalaupun keluar ngalir, nggak ada nervous,
keluarnya itu lancar itu semata-mata karena aura cahaya yang saya dapatkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang memberikan ketenangan dalam jiwa saya sehingga betul-betul bisa sharingnya berjalan lancar. Kalau enggak mungkin lebih kalut Kang Hasan, kelihatan aslinya gitu ya, nervousnya gitu. Tapi lihat Masya Allah muslimin dan muslimat yang luar biasa dirahmati Allah. Jadi itu semua karena itu dari Allah. Demikian, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jimmy. Insya Allah nanti kita akan atur lagi dengan jadwal dan pertemuan berikutnya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan segera memahkotai pertemuan kita pada hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan, tolong di-unmute audionya Ustadz. Di-unmute Ustadz audio. Ya, oke. Silakan Ustadz. Ini gambarnya nge-freeze. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Mohon maaf ini Pak Ustadz Hasanuddin karena kondisinya di sini sinyalnya susah. Di Kalimantan ya Ustadz ya? Terputus. Ya, sepertinya kan sudah dipacet-mojokan. Iya. Jadi terima kasih sebelumnya Pak Ustadz Hasanuddin dan Prof. Suharyadi dan tadi Prof. Jimmy ya. Udah jadi Prof juga nih semuanya. Nah, kita mungkin nggak usah pakai video kali Ustadz. Nggak usah pakai gambar Ustadz karena terputus-putus suaranya. Semuanya belajar dan belajar memudahkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi yukafil mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya Maulana Karim Admi Sultan Ashabi wa tabi'in tabasir ya Ghafar ya Fatah ya Alim. Ya Allah ya Rabb kami, hanya Engkau lah ya Allah yang mampu membukakan hati dan pikiran kami. Engkau berikan cahaya hidayah-Mu, Engkau berikan ilmu kepada kami ya Allah, agar kami berasulmu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ketika kami mengamalkan ilmu mungkin tidak maksimal ya Allah. Ketika kami ya Allah menjalankan ibadah setiap hari mungkin belum maksimal ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Amin. Maafkan kami ya Allah, maafkan kedua orang mukminin hidup maupun hadirat-Mu ya Allah. Bagaimana cara kami mengamalkan supaya maksimal ya Allah? Kami hanya berusaha, kami hanya sekuat kemampuan kami, namun semuanya ketentuan hanya dari-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami jalan yang Engkau ridhoi. Kami jadikan anak-anak kami, dzurriyyah kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa karena taatnya kepadamu dan Rasulmu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil zalimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Alhamdulillah Ustadz. Semuanya jamaah NBO mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Taslim atas doa yang telah diantarkan pada pagi hari ini. Semoga Allah ijabahkan dan Allah berikan yang terbaik bagi kita semuanya. Kepada Kang Jimmy,
sekali lagi terima kasih, penghargaan luar biasa atas kehadiran dan juga sharing yang sangat menginspirasi pada pagi hari ini. Dan mohon izin juga ini atas nama Prof. Syaredi dan Undira pengen mengundang juga Kang Jimmy untuk menjadi narasumber ya, agar bisa berbagi kepada mahasiswa dan mahasiswi Undira Kang Jimmy ya. Siap Kang. Iya, Prof ya. Iya. Siap. Dulu di Mercubuana sudah datang, sekarang Undira gantian. Siap Prof. Tunggu perintah Prof. Suharyadi. Saya dulu perintah. Makasih. Jadi mudah-mudahan nanti visi, misi, dan strategi korporasi bisa diuraikan untuk mahasiswa dan mahasiswi, dan tentunya akan kita berikan kesempatan juga kepada seluruh peserta ngaji bareng online yang menjadi peserta istimewanya tentunya. Nah, baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi catatan amal yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah pertautkan kita, perkuatkan tali silaturahim kita semuanya. Dan Kang Jimmy, kita memang harus kopi darat Kang Jimmy segera, dan kita ajak Prof. Syaredi dan Bapak Ibu semuanya ya nanti. Siap, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, dengan demikian kita akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.